Azan maghrib baru saja selesai berkumandang saat suara sepeda motor Ranto memasuki halaman rumahnya. Ketiga anaknya berlarian, riang menyambut kedatangan lelaki itu. Janti yang baru saja selesai menyiapkan makan malam, segera bergegas ke depan untuk menyambut suaminya. "Bawa ini ke dapur, Janti," perintah Ranto sembari mengangsurkan sebuah karung goni yang terikat tali. Janti mengangguk tanpa bertanya apapun. Ia sudah hafal. Karung goni itu hanya berisi kebutuhan pangan mereka. "Kakang mau makan sekarang?" tanyanya pelan. "Ya," sahut Ranto singkat. "Makanan sudah siap di dapur," jawab Janti. Ranto tak menghiraukannya. Lelaki itu sedang merogoh sesuatu dari dalam tas yang disandangnya. "Buatmu, Dayang," ujarnya, seraya memberikan sebuah bungkusan kepada anak sulungnya. Dayang segera menyambar hadiah itu dengan girang dan membawanya ke dalam kamarnya. Gadis itu membanting pintu kamarnya dengan keras. Janti membalikkan tubuh dan bergegas melangkah ke arah dapur untuk membuatkan kopi bagi Ranto. Mirah dan Sugeng bergabung bersama mereka di sekeliling meja makan yang baru dibeli Ranto 2 hari yang lalu. Tak lama, Dayang pun bergabung dengan mereka. Gadis itu berlari riang, lalu memeluk sang ayah dari belakang dan mencium pipinya. "Suwon kalungnya, Bapak," ucapnya. Ranto tersenyum lebar dan mengecup pipi sang putri. Kedua adik Dayang tampak berebut ingin melihat kalung emas itu. Janti melirik sekilas. "Kalung yang indah," ujarnya sembari memberikan senyuman tulus. Bukannya senang mendengar pujian itu. Senyum di bibir Dayang seketika menghilang, berganti dengan tatapan penuh kebencian. "Kamu tidak pernah dapat hadiah ya, Bule?" Janti tertegun mendengar nada bicara Dayang. Di antara ketiga anaknya, memang hanya Dayang yang tak mau memanggilnya dengan sebutan ibu. "Sering, dulu, saat kakekmu masih hidup," jawab Janti lirih. Senyuman getir muncul di wajahnya. "Lalu, apakah kekasihmu yang datang tadi sore itu tak pernah memberikanmu hadiah?" tukas Dayang tajam. Janti terperangah. Ia tak menduga Dayang akan mengatakan hal itu di depan ayahnya. Janti yang tak siap, tak tahu harus menjawab apa. Ranto yang terkejut seketika menghentikan makannya dan menatap tajam ke arah sang istri. Janti menunduk. Selera makannya telah lenyap. Ranto melirik ke arah Dayang yang tersenyum licik. Lalu pandangannya beralih kepada Janti. "Siapa yang datang tadi sore, Janti?" hardik Ranto. Kedua telapak tangan lelaki itu mengepal kuat di atas meja makan. Matanya menyala-nyala, menyiratkan amarah. Mirah dan Sugeng yang ketakutan segera berlari ke sudut dapur. Di sana mereka berdiri
saling berpelukan. Janti tergagap. Ia kebingungan dan ketakutan. Ratmi datang mengantarkan kekasih dia kemari tadi sore. Sela Dayang dingin. Kalau tidak salah, namanya Suropati. Sundal, teriak Ranto murka. Berani sekali kau berselingkuh, Janti. Aku ndak berselingkuh, Kakang. Aku pun tidak mengundang mereka untuk datang. Aku... Belum sempat Janti menyelesaikan kalimatnya. Tiba-tiba saja Ranto bangkit dari duduknya. Secepat kilat, tangan kanan lelaki itu melayang, menampar pipi Janti. Perempuan kurus itu terpelanting dan jatuh ke lantai. Piring yang sedang dipakainya pun terjatuh dari meja makan. Tak ayal, nasi dan lauk pauknya menghujani tubuh Janti. Namun tampaknya hal itu belum memuaskan hati Ranto. Lelaki itu memutari meja makan dan menghampiri Janti yang mengerang menahan sakit. Air mata merembes di sela jarinya yang menutupi semburat merah bekas tamparan Ranto. Dengan kalap, Ranto menarik bagian depan kebaya Janti, lalu menampar pipi kiri dan kanan perempuan itu berulang-ulang. Ampun Kakang, ampun, sakit. Tangis Janti meratap. Saat ujung bibir Janti mulai robek dan mengalirkan darah, barulah Ranto menghentikan kebrutalannya. Mirah dan Sugeng gemetar, ketakutan menahan tangis. Namun, Dayang justru tampak seperti sedang menikmati pertunjukan yang menyenangkan hatinya. Gadis itu memandangi Janti sambil tersenyum puas dan memainkan kalung yang sedang dipakainya. Ayo kita ke kamarmu, Dayang. Muak aku melihat perempuan ini. Tuding Ranto ke wajah Janti. Ayah dan anak sulung itu pun melangkah cepat meninggalkan dapur. Setelah terdengar suara pintu kamar Dayang tertutup, barulah Mirah dan Sugeng mendekati sang ibu tiri dan menolongnya untuk bangkit. Ibu ndak apa-apa, Nak, ujar Janti seraya merengkuh kedua bocah itu. Ayo, kalian lanjutkan lagi makannya. Meski pada awalnya Mirah dan Sugeng menolak perintah Janti, namun berkat bujuk rayunya, akhirnya kedua bocah itu pun mau melanjutkan makannya. Suasana di dapur itu menjadi sangat hening. Kedua bocah itu berusaha menelan makanan mereka dengan mata berkaca-kaca. Ratmi berbaring dengan gelisah. Beberapa kali ia memiringkan tubuhnya bergantian ke kanan dan ke kiri. Udara terasa sangat panas dan pengap, membuat keringat berlereran membasahi sekujur tubuhnya. Ia sudah menghabiskan beberapa gelas air putih dan sudah berkali-kali menuju ke kamar mandi di belakang rumah untuk buang air kecil. Namun, hawa panas itu masih saja membuatnya kehausan. Dengan berpegangan pada sandaran tempat tidur, Ratmi mencoba bangkit dan melangkah tertatih menuju ke arah pintu kamar. Dibukanya pintu itu lebar-lebar agar ada sedikit udara yang mengalir. Namun,
Tampaknya hal itu pun belum cukup. Angin seolah berhenti berhembus di dalam rumah itu. Sama sekali tak terasa kesejukan menerpa permukaan kulitnya. Kali ini ia berpegangan di sepanjang dinding menuju ke arah jendela kamarnya. Diikatnya tirai jendela yang hanya berupa selembar kain jarik usang, bekas untuk menggendong anak pertamanya sewaktu bocah itu masih bayi. Ia pun membuka palang kayu yang mengunci daun jendela berbentuk kupu tarung itu. Lalu ia mendorongnya hingga terpentang lebar. Ratmi memandang keluar melalui jendela kamar yang terbuka itu. Sejauh mata memandang, hanya kegelapan yang dilihatnya di luar. Ratmi memejamkan mata, mencoba merasakan semilirnya hembusan angin malam. Namun percuma saja. Memang malam ini seolah angin enggan berhembus. Dengan mendesah kecewa, Ratmi pun kembali ke arah tempat tidur. Sembari duduk di tepi tempat tidur, Ratmi melucuti pakaian luarnya hingga hanya menyisakan pakaian dalamnya. Ia menyelimuti sekujur tubuhnya dengan selembar kain jarik usang yang terasa sejuk di kulitnya. Lalu ia pun membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur itu. Ratmi berbaring dalam posisi kedua lengannya terlipat, saling bertumpuk. Ia mencoba kembali memejamkan matanya. Biasanya, saat udara terasa panas dan pengap seperti ini, itu pertanda bahwa langit sedang mendung tebal dan akan segera turun hujan. Perempuan itu berharap akan mendengar suara gemuruh di langit yang menandakan bahwa hujan akan segera turun dan membawa kesejukan di dalam rumah itu. Rasa kantuk yang teramat sangat berhasil membuat Ratmi jatuh tertidur, meski dengan tubuh yang lembab karena cucuran keringat. Tanpa disadarinya, sesosok bayangan hitam perlahan memasuki kamar itu melalui jendela kamar yang masih terbuka. Bayangan itu seolah mengalir begitu saja, melintasi ambang jendela, melata di lantai, hingga akhirnya diam dan memanjang ke atas, membentuk sesosok tubuh anak-anak. Ratmi memiringkan tubuhnya ke sisi kiri. Ia sudah terlelap dan mulai memasuki alam mimpi. Sosok tubuh anak-anak itu perlahan menghampiri ranjang tempat Ratmi membaringkan tubuhnya. Ia berbaring bersebelahan dengan tubuh Ratmi di belakang punggungnya. Dengan gerakan lambat, sosok itu merangkulkan lengan kanannya, melingkari pinggang dan perut Ratmi yang membuncit. Ratmi menyadari sentuhan itu, membuat bibirnya mengukir senyuman. "Bubuk, Nduk," bisik Ratmi tanpa membuka mata atau mengubah posisi tubuhnya. Ia hanya menggerakkan lengan tangan kanannya untuk menepuk-nepuk paha sang putri. Namun sedetik setelah kalimat itu terucap, tiba-tiba Ratmi tersadar dan membuka mata lebar-lebar. Bukankah malam ini Siti sedang menginap di rumah Jumirah? Lalu mengapa bocah ini pulang sendiri saat tengah malam? Mengapa Jumirah tak mengantarnya? Bagaimana Siti bisa masuk ke dalam rumah yang pintunya terkunci dari dalam? Susah payah,
Ratmi berusaha menggulingkan tubuhnya ke arah kanan untuk menghadap ke arah tubuh Siti. Namun, ia hanya bisa berbaring terlentang, tak mampu lagi berguling. Rasa terkejut bercampur ketakutan yang luar biasa tiba-tiba menyergapnya. Meski berada di dalam kegelapan, namun Ratmi bisa merasakan bahwa tubuh Siti mulai menggeliat, memanjang, dan membesar. Sosok itu hanya berjarak sekitar 2 jengkal dari tubuhnya. Ratmi berusaha menggerakkan tangan kanannya untuk menyentuh sosok itu. Namun, sekujur tubuhnya terasa lumpuh, sama sekali tak mampu untuk digerakkan. Ratmi hanya mampu membelalakkan matanya, menatap jajaran genting atap rumahnya. Mulutnya membuka, ingin berteriak. Namun, hanya suara lirih samar yang keluar dari bibirnya. "Siti," ucap Ratmi memanggil nama anaknya. Kedua telapak tangan Ratmi mengepal kaku di sisi tubuhnya. Telapak kakinya lurus mengejang dengan jari jemarinya yang menekuk ke dalam. Perlahan namun pasti, sosok yang berbaring di sebelahnya kini mulai bangkit. Ratmi semakin dicengkram ketakutan. Tubuhnya gemetar hebat. Keringat mengucur deras membasahi tubuh dan permukaan kasurnya. Bahkan air seninya pun mengalir tanpa kendali. Ratmi berusaha berteriak. Meski kepalanya terasa berdentum-dentum akibat usahanya untuk berteriak. Namun, sekali lagi, hanya suara selirih bisikan yang terdengar dari sela bibirnya. Ratmi mulai menangis. Air mata mengaliri sisi wajahnya. Ia berusaha mengingat doa sebisanya dan mengucapkannya tanpa suara. Hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak pelan. Sosok di sampingnya kini sudah sepenuhnya dalam posisi duduk. Tubuhnya sangat besar dan mengeluarkan hawa panas yang terasa membakar permukaan kulit Ratmi. Mendadak, keadaan kamar yang semula gelap gulita itu menjadi sedikit lebih terang. Sinar bulan menelusup melalui jendela kamar yang terbentang lebar. Di saat itulah, Ratmi bisa melihat dengan jelas perwujudan makhluk di sebelahnya itu. Tinggi makhluk itu nyaris 2 kali lipat ukuran manusia normal. Namun, tubuhnya sangat tipis dan kurus. Lengan dan tungkainya bagaikan ranting yang kering. Makhluk berjenis kelamin perempuan itu dalam kondisi telanjang. Kepalanya nyaris berwujud tengkorak dengan helaian rambut panjang jarang yang mencuat tak beraturan dari kulit kepalanya yang botak di sana sini. Bola matanya yang melotot berwarna merah seolah hendak jatuh dari rongganya. Mulutnya hanyalah sebuah lubang hitam tanpa bibir. Kulitnya tampak tipis keriput, berwarna keunguan yang pucat. Saat Ratmi ternganga memandanginya, tiba-tiba saja makhluk itu memutar tubuh dan kini duduk mengangkangi tubuh Ratmi. Perempuan itu berteriak ngeri sekaligus ketakutan. Meski hanya berupa tulang belulang, namun ternyata bobot tubuh makhluk itu amatlah berat dan menghimpit perut buncit Ratmi.
Makhluk itu mengeluarkan suara seperti orang yang mengorok. Ia mengangkat kedua telapak tangannya yang kurus kering, berjarak hanya sejengkal di atas perut Ratmi yang terbuka. Air mata Ratmi semakin menderas.